buatan Jerman, tapi namanya diambil dari nama kucing besar di Indonesia, macan. Kecepatannya 300 km per jam. Dahsyat. Wah, sudah pasti terbang tuh yang mengendarainya. Nama macan dipilih karena enak didengar dan mudah diucapkan dalam berbagai dialek. Mobil sport macan ini diproduksi di kota Leipzig. Mobil keluaran 2014 ini baru saja diluncurkan di Indonesia. Jenisnya SUV, yaitu Sport Utility Vehicle. Artinya, mobil ini mampu melewati berbagai medan, baik off-road, yaitu jalanan dengan medan yang berat, seperti jalan berlubang, tanah dan pasir, ataupun di on-road, yaitu jalan beraspal. Pengendara dapat mengaktifkan suspensi udara untuk memperoleh tambahan ground clearance. Fungsinya supaya nyaman saat dikendarai di berbagai medan. Tambahan ground clearance ini dari 1,58 inci sampai ketinggian maksimum 9 inci lebih. Porsche Macan memiliki akselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 4,8 detik. Widih, mantap! Yuk, kita lihat ke tempat pembuatannya di Leipzig. Come on! Nah, sudah sampai nih Pak Raden. Memangnya mau kemana sih Pak? Waduh, hebat ya bangunannya. Coba lihat tuh, masih melestarikan arsitektur zaman dulu kala. Wah, kebetulan Pak Raden. Daripada ke museum, lebih baik ikut Unyil langsung ke pabrik pembuatan mobil sport, Pak. Oh, ya bagus kalau begitu, Nak Unyil. Coba kasih tahu Pak Raden ya. Kemon, Pak Raden. Pabriknya terletak di Jalan Porsche. Pabrik ini juga memproduksi mobil tipe kain dan Panamera. Ini dia tempat perakitan badan mobil. Proses perakitan menggabungkan bagian-bagian yang terbuat dari plat besi dan aluminium. Bagian-bagian ini telah dibentuk sebelumnya. Secara otomatis, 387 robot merangkai ratusan plat besi dan aluminium. Robot juga mampu melakukan 5.200 pengelasan. Nah, tahap pertama adalah pembentukan badan bawah. Robot-robot ini memberi kode-kode identitas. Kode ini berisi informasi seperti robot mana yang telah mengelas masing-masing bagian mobil, jenis atap apa yang diperlukan, dan lain sebagainya. Wih, ternyata benar-benar mendetail ya informasinya. Pantas saja. Jika ada kesalahan, mudah dicari penyebabnya. Oh iya, lihat juga betapa setiap bagian juga diberi perhatian khusus seperti pada kap mobil. Robot-robot ini akan menggabungkan lapisan kap bagian dalam dan luar. Oke, lem bagian kapnya ya, Bot. Nah, di sini nih, mobil sport diproduksi Pak Raden. Luas pabrik ini adalah 35.000 meter persegi, alias sama dengan luas 5 lapangan sepak bola, Pak. Ya, luas teman ya Unyil ya. Ini jadi pasar kalau di desa Sukamaju. Pak Raden nih, nanti Unyil kasih tahu lagi tempat yang seru deh, Pak. Iya. Tapi jangan cepet-cepet jalannya, Nak Unyil. Nanti intonya bakal jadi kuat lagi loh. Sip deh, Pak. Setelah itu gabungkan kedua kap. Sip, tekan-tekan agar membentuk letusan pada pinggir kap. Wah, teliti sekali ya robotnya. Nah, gabungkan semua bagian mobil sampai membentuk sebuah mobil macan. Oke, lanjut yuk. Cus, artinya sampai jumpa robot. Unyil mau lanjut proses pengecatan macannya ya. Pengecatan pertama untuk memastikan tidak adanya debu, juga sisa-sisa pengelasan, minyak, dan benda-benda lain yang akan merusak proses pengecatan warna nantinya. Selain itu juga melindungi dari karat dan menghindari dari terbentuknya gelembung yang akan merusak penampilan cat. Pengecatan tahap ini dengan memutar badan mobil 360 derajat pada bahan cat zinc fosfat.
menarik karena mengerahkan robot-robot canggih. Sebelum diberi warna, robot-robot ini akan memberi warna dasar pada mobil. Dan berikutnya, warna lapisan luarnya. Saatnya merakit kerangka mobil. Come on, pastinya lebih seru lagi nih. Yuk ke gudangnya. Kita akan mempersiapkan bagian-bagian mobilnya. Pertama, pasang bagian kokpit pengemudi. Kalau nggak terpasang, bagaimana mengendarai mobilnya nanti? Kokpit ini meliputi kemudi pengendara. Bayangkan, satu kokpit ini memiliki bagian-bagian kecil sebanyak 200 bagian dan berat mencapai 60 sampai 90 kg. Wah. Semua komponen pintu untuk macan dan panah merah dikerjakan pada bagian yang sama, termasuk jendela, kaca spion, eksterior pegangan pintu, dan pengunci pintu. Tidak lupa, kabel-kabel juga turut dipasang dong. Oh iya, berat pintunya hanya 8 kg sebelum diberi aksesoris. Setelah semua aksesoris komplit terpasang, pintu mobil beratnya lebih dari 25 kilo. Wih, banyak juga ya tambahan aksesorisnya. Oke, sip teman-teman. Berikutnya, memasang peralatan seperti rem, tangki bensin, dan segala macam kabel. Aduh, awas mobil. Aduh, nanti kalau jatuh mobilnya gimana ini? Tenang aja Pak Raden, gak kenapa-kenapa kok. Itu kan sudah sesuai dengan standar keamanan. Jadi mobil dicapit dan dijalankan menuju proses berikutnya, Pak. Oh, wah, begitu ya ternyata. Bikin jantung copot saja nih ya. Lanjut ya, seperti teman-teman lihat, mesin-mesin siap dipasang pada bagian bawah mobil. Beberapa yang dipasang seperti komponen transmisi gigi kopling, kompresor, generator, dan alat mematikan serta menyalakan mobil. Yuk, saatnya menggabungkan mesin dengan badan mobilnya. Wih, mantap! Perakitannya hampir selesai nih. Oh iya, jangan lupa memasang ban-ban mobilnya ya. Wih, sekarang sudah terlihat keren deh mobilnya. Iya, hampir kelupaan teman-teman. Sebelum semua bagian terpasang, ada yang gak boleh ketinggalan nih. Saatnya memasang emblem mobil sport. Bahannya terbuat dari baja, ditambah ukiran dengan ketelitian tinggi. Pasang hati-hati ya. Dan sebuah kata macan yang diangkat dari bahasa Indonesia siap menjadi nama yang unik dan eksotis. Hihi. Wah, jadi bangga deh Unyil. Ada kata bahasa Indonesianya di sana. Hihi. Yuk, tes berkendara dan uji juga pada kondisi cuaca yang ekstrim sekalipun. Widih, sudah seperti macan saja yang siap beradu dalam kondisi apapun. Wah, mantap deh. Wah, sudah bagus ya. Wah, Pak Raden siap nih mengelap supaya mobilnya bersih. Wah, Pak Raden, jangan sampai ketahuan mengelap mobil pakai kain butut itu, Pak. Bisa kena omel deh. Kan nggak sembarang kain boleh dipakai, Pak. Ya wong mau ngelap saja kok dimarahi, Coba, Nak Unyil bilang sama manajernya, Pak Raden mau satu, ya. Ayo. Itu lagi. Permintaannya lebih susah. Aduh, Pak Raden ada-ada aja nih. Jar bersama. Dari kota Leipzig, Jerman, bergeser ke kota Oxford, Inggris. Selain terkenal dengan universitasnya, Oxford juga dikenal sebagai kota industri yang menghasilkan produk-produk otomotif seperti mobil. Mobil kecil yang menjadi salah satu ikon Inggris ini bentuknya kecil, namun lincah dan gesit.
Yup, itulah ciri khas Mini Cooper. Mobil pabrikan Inggris ini lambat laun tampilannya makin modern loh. Jenis dan tipenya juga makin beragam. Cihuy. Oke, saatnya melihat proses pembuatan si mobil mini. Pabrik yang terletak di Oxford, Inggris ini mampu memproduksi kendaraan hingga 1000 unit per harinya loh. Dengan jumlah tenaga kerja mencapai 4000 orang. Wow. Nah, prosesnya berawal dari mesin pres besar ini. Pada mesin ini terdapat gulungan material plat besi baja yang menjadi bahan utama pembuatan mobil. Mesin pres dapat memproduksi hingga ratusan ribu bagian badan mobil per harinya loh. Dan untuk membuat satu unit mobil ini diperlukan sebanyak 435 panel yang terpisah. Lembaran besi kemudian dipotong sesuai ukuran dan ketebalan yang dibutuhkan. Standar ini yang akan mempengaruhi kualitas mobil nantinya. Setelah dipotong, lembaran besi akan diangkut oleh robot dan masuk pada mesin pres untuk dicetak menjadi bagian kap mobil. Seperti ini hasilnya. Kalau tadi mesin pres membuat bagian badan mobil, maka pada proses ini setiap bagian akan digabungkan bersama. Namanya proses body construction. Perlu kalian tahu nih, ternyata ada sekitar 1000 unit robot canggih yang digunakan dalam proses pembuatan mobil dengan tugas yang berbeda. Wah, keren ya. Selain itu, ada sebanyak 6000 titik kelas harus dikerjakan oleh robot-robot ini untuk proses pemasangan bagian badan mobil satu dengan yang lainnya. Suhunya mencapai 1500 derajat Celcius per lengan robot loh. Oke, sekarang kita pasang bagian-bagian badan mobil. Kemudian kencangkan baut di antara dua bagian yang terpasang tadi. Semua dilakukan robot dengan cepat dan sangat akurat. Sip, waktunya paint shop nih, alias pengecatan. Pertama adalah pengecatan warna dasar, menggunakan cat berwarna putih. Warna putih merupakan warna netral yang akan mempertahankan warna utama mobil nantinya. Ayo robot, cat yang rapi ya. Awas, jangan sampai ada yang terlewat. Jika dilihat dengan teliti, setiap lengan robot memiliki beberapa semprotan yang berisi cat dan angin. Ini supaya cat yang disemprotkan dapat menempel dengan rata pada badan mobil. Setelah itu, mobil dibersihkan dari debu yang menempel. Uniknya, alat ini menggunakan bulu burung unta betina yang memiliki sifat alami elektrostatik, sehingga debu dapat dibersihkan secara maksimal sebelum pengecatan terakhir. Gimana Pak Raden? Mau lanjut keliling pabriknya lagi nggak nih? Oh, ya lanjutlah. Masa sudah jauh-jauh datang kemari cuma duduk-duduk saja. Sekarang kita mau lihat proses pengecatan nih Pak. Panjang treknya, mencapai 14 km. Kabarnya sih, ini workshop pengecatan terbesar nomor 2 di dunia Pak Raden. Bagaimana Pak? 14 kilo Nak Unyil mau ya kalau saya ini encoknya kumat tadi ya. Sudah, sana, pergi sendiri. Salah lagi deh Unyil. Ngambek lagi. Nah, penggunaan warna cat selanjutnya akan menyesuaikan dengan warna tahap akhir, seperti warna orange dan merah ini. Siap-siap masuk ruang oven nih. Tapi bukan sembarang oven loh. Proses ini dilakukan untuk mengeringkan cat mobil dengan cepat, karena di dalamnya terdapat deretan mesin pemanas dengan suhu 180 derajat Celcius. Khusus untuk atap mobil diberi warna hitam yang merupakan warna ciri khas mobil ini. Baru deh dilapisi pengkilap cat biar makin kinclong. Wah, lihat, warnanya cantik-cantik ya. Ada hitam, putih, merah, dan masih banyak lagi. Sampai saat ini, Mini Cooper memiliki 16 warna bodi dan 5 warna kontras untuk pilihan atap mobil. Sip deh, giliran mesin nih yang masuk dalam badan mobil. Lalu as roda dan shock breaker untuk bagian ban. Ada yang ketinggalan nih. Ini namanya dashboard teman, tempat pemasangan speedometer, setir mobil, dan fitur-fitur mobil lainnya. Di antaranya sih otomatis, tapi pemasangan dashboardnya
Tolong dibantu ya Om. Jangan lupa juga pasang kabel-kabel penghubung yang akan menjalankan fungsi setiap bagian mobil pada mesin. Tunggu dulu, prosesnya masih belum selesai nih. Dengan bantuan alat angkut otomatis ini, komponen-komponen bagian bawah mobil yang belum terpasang jadi lebih cepat diselesaikan. Selain itu, para pekerja juga dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam hitungan detik per unit mobil. Mantap deh! Sudah beres. Selanjutnya, kita pasang kaca mobilnya ya. Untuk finishing, ada tenaga manusia yang akan memastikan semua sudah terpasang dengan baik. Lalu, disusul dengan bumper depan yang merupakan wajah dari mobil New Mini Cooper. Ini dia sentuhan terakhir, sekaligus identitas dari mobil buatan Inggris, logo. Sip, setelah logo Mini bentuk bulat bersayap ini terpasang, mobilnya jadi kelihatan cantik kan? Oh iya, uji tabrak juga tidak lupa dilakukan, karena keselamatan penumpang faktor yang sangat penting di dalam mobil ini. Dengan 6 buah airbag yang terpasang di bagian depan dan sisi kanan kiri, penumpang akan tetap terlindungi meskipun terjadi benturan dalam kecepatan tinggi. Asik, mobilnya sudah jadi nih. Setiap 68 detik, mobil-mobil baru akan disimpan di ruang khusus penyimpanan mobil sebelum kemudian dipasarkan ke seluruh dunia. Tidak lupa, dicek terlebih dahulu kelengkapannya. Baru deh, mobil akan masuk proses pengepakan. Unyil baru nih, lihat proses pengepakan mobil 2 tingkat seperti ini. Penyusunan mobilnya dilakukan dengan sangat hati-hati loh. Untuk keamanan, setiap sisi rak mobil diberi penahan berupa tali yang terpasang dengan kuat. Selain itu, sistem rem di dalam mobil pun sudah diaktifkan. Hal ini untuk menghindari resiko mobil tergelincir dan jatuh. Pengiriman mobil ke berbagai negara, salah satunya melalui udara. Pesawat yang digunakan merupakan pesawat khusus untuk kargo, alias pengiriman barang. Jadi, bukan pesawat penumpang komersil biasa. Selanjutnya, mesin high loader atau pengangkut bermuatan tinggi akan mengangkat mobil ke dalam pesawat. Lihat, di dalam pesawat sudah terpasang rel-rel yang menjadi alat bantu untuk menggeser rak-rak mobil ini. Jadi penataannya akan lebih mudah. Wah, mobilnya sudah dibawa terbang tuh. Dadah, sampai jumpa di Desa Sukamaju ya. Nah, sudah bersih nih. Sebentar lagi bisa jalan-jalan deh sama mobilnya. Gimana anaknya? Sudah bersih? Atau belum mobilnya ya? Pak Raden, sudah nih Pak. Unyil juga sudah siap-siap jalan kok. Ayo sini, saya ajak lihat-lihat dulu ya. Wah, keren ya Pak interiornya. Sistem navigasinya juga canggih nih. Lah iya toh nak Unyil, lawang ini mobil Inggris begitu loh. Sudah, ayo Pak Raden jalankan mobilnya. Kita keliling London sekarang Pak. Aduh, begini enaknya ya. Pak Raden ini ya belum bilang sama yang punya mobil. Jadi ya sebaiknya lihat-lihat dulu saja ya. Jalan-jalan pakai mobilnya ya nanti saja. Pak Raden gimana sih? Sudah masuk-masuk mobil orang segala lagi. Aduh, kalau ketahuan kan Unyil jadi malu nih Pak. Ya, Pak Raden.